Terpaksa di bagian Binatu. Kaisar ini. Aku baik-baik saja di Istana Dingin. Bagaimana aku menyinggungnya? Cuci semua ini. Semua ini hanya aku. Jika tidak, di bagian Binatu, kamu adalah seorang pelayan, dan kamu harus bekerja. Apakah kamu tidak makan? Berikan sedikit usaha ke dalamnya. Kamu akan dicambuk jika tidak bersih. Andai saja ada mesin cuci. Aku mengerti. Dia tidak akan pernah menyelesaikan semua pakaian ini. Selirkin menyuruh kami untuk menjaganya baik-baik. Jika dia tidak selesai, dia akan dicambuk. Mencuci pakaian seperti ini, cepat dan efisien. Hebat. Sangat hebat. Tidak mencuci pakaian dengan benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah mesin cuci. Ini adalah pengering putar. Mencuci pakaian seperti ini, cepat, efisien, dan lembut di tangan. Mesin cuci. Semua mewah dan tidak berguna. Pakaiannya pasti tidak akan bersih. Ini jauh lebih bersih daripada yang kau cuci dengan tangan. Mustahil. Aku sudah berada di bagian Binatu begitu lama, dan aku belum pernah melihat pakaian dicuci seperti ini. Jika kamu bisa mencucinya bersih, aku akan melakukan pekerjaanmu mulai sekarang. Kau benar. Perhatikan baik-baik. Sangat bersih. Bagaimana ini mungkin? Ada lerak dan buah lerak di sini. Lerak menghilangkan kotoran, dan buah lerak menghilangkan minyak. Dengan cara ini, seberapa kotor pun pakaiannya, mereka bisa dibersihkan. Kakak, kamu sangat pintar. Pekerjaan kita akan jauh lebih mudah mulai sekarang. Jadi, yakin sekarang? Kau sendiri yang mengatakannya. Mulai sekarang, aku akan melakukan pekerjaan rumahmu. Sisanya terserah padamu. Kita lihat saja nanti. Selir yang dibuang itu masih membuat masalah di bagian Binatu. Yang mulia, tolong bantu aku. Jangan khawatir, aku pasti akan memberi pelajaran pada wanita celaka itu. Aku tidak bisa tinggal di Departemen Binatu selamanya. Aku masih perlu mencari cara untuk menghasilkan uang dan meninggalkan istana secepat mungkin. Apa kau gila? Dasar penjahat kurang ajar. Beraninya kamu merusak pakaian bagus yang Kaisar berikan kepada Nyonya. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku oleh Yang Mulia. Merusak hadiah kekaisaran adalah pelanggaran berat. Ketika gaun ini dikirim ke bagian Binatu, itu masih baik-baik saja. Kamu pasti iri pada Nyonyaku. Kamu sengaja merusaknya saat mencuci. Apa kau buta? Ini jelas dipotong dengan gunting. Kau mencoba menjebakku. Setidaknya coba metode yang lebih pintar. Masih mencoba mencari alasan. Aku bisa bersaksi, gaun ini, dia merusaknya menggunakan alat apa itu? Mesin cuci. Yang Mulia, selir Agungkin ini tidak masuk akal. Hamba akan pergi dan memberinya pelajaran untuk Anda. Memberinya pelajaran. Tidak perlu. Biar dia tahu bahwa di istana ini hanya aku yang bisa melindunginya. Kami memiliki bukti fisik dan saksi. Kau tidak bisa menyangkalnya. Tahan dia. Lepaskan aku. Kalian anjing tidak berguna, bantu aku. Ya. Kau telah merusak gaunku. Aku akan memastikan kau mendapatkan robekan yang cocok. Pangeran Qi. Selir Agung masih menolak untuk bertobat, dan dia menyiksa pelayan istana sesuka hati. Sepertinya, keempat pangeran harus melapor langsung, agar dia dapat mendisiplinkan harem dengan benar. Pangeran Qi, jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Jelas pelayan rendahan inilah sengaja merusak pakaian hadiah Kaisar. Haruskah aku bertanya? Apakah ini benar-benar hadiah kekaisaran? Atau mungkin, jika kau memotong gaun ini, alih-alih mencucinya, apa hukumanmu?
Xian, di sini. Ini semua salahmu. Ini bahkan bukan hadiah kekaisaran. Jadi kenapa kalau itu rusak? Mengapa repot-repot dengan pelayan rendahan? Anggap dirimu beruntung. Kita lihat saja nanti. Yang Mulia, haruskah hamba tetap pergi? Kembali ke istana. Sepertinya bagian binatu punya terlalu banyak waktu luang. Keluarkan dekret. Mulai hari ini, semua pakaian kasing pelayan istana dan penjaga akan diberikan kepada Xiao Xingzi untuk dicuci. Ya, Pangeran Qi, apa yang membawamu ke sini? ku dengar kau dihukum dan dikirim ke bagian binatu. Aku mengkhawatirkanmu. Atas dekret Yang Mulia. Mulai sekarang semua cucian akan ditangani oleh Xiao Xingzi di Departemen Binatu. Begitu banyak. Apakah kau menyinggung Yang Mulia? Siapa tahu? Aku bahkan belum pernah melihat kaisar terkutuk itu. Tidak, tunggu. 1 menit itu, tidak, aku pernah melihat Yang Mulia. Yang Mulia, mengenai masalah Departemen Binatu, hamba sudah mengeluarkan perintahnya. Berapa harga untuk 1 malam? Xiao Xingzi sangat lemah. Bagaimana jika dia terlalu banyak bekerja? Apakah nyawa pelayan istana bukan nyawa? Apakah aku seorang tiran? Tidak, tidak, tidak. Kalian bahkan tidak mencoba menghentikanku. Hamba ini. Masalah bagian binatu sudah selesai. Aku ingat. Rumah sakit kekaisaran telah mengembangkan krim tangan baru. Anda secara pribadi mengirimkannya ke staf istana di bagian binatu. Ya. Sungguh hati kaisar tidak terduga. Aku ingin tahu, apakah Xiao Xingzi menerima krim tangan itu? Ini adalah anugerah kaisar. Dia akan tersentuh, bukan? Yang Mulia, Yan Zhao menderita kekeringan parah. Rakyat telah lama menderita. Kami mohon Yang Mulia untuk segera mengambil keputusan. Hamba percaya, kita harus mendirikan altar di luar kota dan berdoa kepada langit untuk hujan. Hamba percaya itu tidak pantas. Bagaimana bisa kita menempatkan kesejahteraan rakyat, mempercayakan kepada tindakan berdoa untuk hujan yang bagaimana? Kita harus membantu rakyat menggali parit dan mengalirkan air untuk mengairi tanaman. Setidaknya ini bisa mengatasi krisis segera. Di saat kekeringan ini, para pejabat istana belum menawarkan solusi yang efektif. Jutaan pejabat di kerajaan Xiongshao setiap tahun. Apakah mereka dipelihara sebagai pajangan tidak berguna? Yang Mulia, hamba khawatir tentang kekeringan dan membahasnya dengan astronom kerajaan Li. Mengamati fenomena langit tadi malam, kami mengetahui bahwa kekeringan ini disebabkan oleh kehadiran jahat di istana dalam. King Bodong ayah dari selir Qin. Kehadiran jahat. Ya, kehadiran jahat ini berada di istana dingin. Itu adalah selir Shen yang difitnah. Kita harus melenyapkan selir Shen dan seluruh rombongannya untuk memulihkan kedamaian dunia. Omong kosong. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kekeringan adalah masalah mata pencaharian rakyat. Bagaimana bisa menyalahkan setan? Setiap kata yang hamba ucapkan adalah benar. Jika kita ingin mengakhiri kekeringan, kita harus mengeksekusi penyihir itu. Jika tidak, kekeringan akan berlanjut dan negara akan hancur. Hamba setuju. Hamba setuju. Hamba setuju. Hamba setuju. Yang Mulia, Permaisuri menyuruh menangkap selir Shen dan semua yang terlibat. Apa? Ibu suri kebijaksanaan Anda jelas. Ayahku sendiri yang memberitahuku. Shen Xingyao ini adalah iblis. Melenyapkannya akan mengakhiri kekeringan. Malam selir Shen memasuki istana. Mendiang kaisar meninggal. Dia memang orang yang tidak menyenangkan. Memang, Shen Xingyao ini adalah kutukan. Hanya menghabisi dia, baru tenang. Apa yang terjadi? Kekeringan negara, ingin aku jadi persembahan. Aku juga bukan dewa hujan. Janda permaisuri aku hanya orang biasa. Jika kau mengeksekusiku, itu tidak akan menyelesaikan kekeringan. Bukankah itu akan membuat dunia menertawakan kebodohan keluarga kerajaan? Kurang ajar. Janda permaisuri, kaisar dan pangeran Qi memohon audiensi. Aneh. Pangeran Qi, tidak pantas wanita istana melihat pria luar. Bawa mereka masuk untuk menghindarinya. Ya. Masalah iblis ini adalah murni omong kosong. Kaisar sangat prihatin tentang selir Shen. Bagaimana bisa Pangeran Qi juga begitu tertarik pada selir Shen? Mungkinkah Pangeran Qi memiliki niat tidak pantas padanya? Hamba tidak berani, Yang Mulia.
Hamba hanya percaya surga mengirimkan kekeringan ini, dan kesalahan tidak boleh jatuh pada seorang wanita. Baiklah. Apakah Raja Ki punya strategi atasi kekeringan? Berbagi kekhawatiran yang mulia adalah kewajibanku. Saya bersedia menerima perintah militer. Jika saya tidak dapat menyelesaikan kekeringan, saya bersedia menyerahkan jimat militer saya. Perasaan Pangeran Ki untuk Nona Shen benar-benar tulus. Karena Pangeran Ki bersedia mengambil tanggung jawab ini, maka aku akan mengabulkannya. Dalam 3 hari, jika Anda tidak dapat mengatasi kekeringan ini, aku akan mencabut gelar Anda sebagai pangeran, dan menurunkan Anda menjadi rakyat jelata. Selesaikan kekeringan dalam 3 hari. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa membiarkan Pangeran Ki menderita, karena aku. Yang mulia, apakah Anda bersedia mendengarkan selir ini? Suara selir ini adalah Xiao Xingxi, Xian Xing Yao kamu. Kau benar-benar menyembunyikan ini dariku selama ini. Bicara. Selir ini dapat berdua memohon hujan untuk Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, jangan salahkan Pangeran Ki. Mengapa aku harus percaya ilmu? Jika selir ini gagal, aku bersedia mengorbankan nyawaku. Tetapi jika selir ini berhasil, maka orang-orang di dunia tidak akan lagi menderita. Kesepakatan ini untuk Yang Mulia adalah kemenangan pasti. Baiklah, jika kau benar-benar dapat memohon surga untuk hujan, aku akan membebaskanmu dari hukumanmu di bagian binatu, dan memberimu hadiah yang besar. Menghadiahi Anda dengan mewah. Lalu bagaimana dengan Pangeran Ki? Pangeran Ki, dia secara alami tidak bersalah. Kalau begitu sudah beres. Roh-roh surga, roh-roh bumi, Dewa Laosi yang agung, tampakkanlah dirimu. Surga turunkan hujan untuk menyelamatkan orang-orang. Bagaimana bisa seorang wanita dari harem memasuki pengadilan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia benar-benar mengacungkan pedang di hadapan Yang Mulia. Ilmu sihir dan tipu daya, sensi penyihir. Haruskah memusnahkan 9 klan? Inikah yang disebut metode membuat hujanmu? Memang, semua pejabat tidak bisa memecahkan masalah mendatangkan hujan. Namun aku seorang wanita biasa bisa. Omong kosong. Untungnya aku jago sejarah. Hari ini adalah hari ke-19 bulan lunar ke-8. Pada jam si hujan lebat akan turun. Menyelesaikan kekeringan. Hamba bertanggung jawab atas astronomi dan astrologi. Hamba telah mengamati fenomena langit beberapa malam terakhir ini. Dan tidak ada anomali, tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Penyihir ini, mengikuti kata itu, harus dihukum mati. Yang Mulia, sejak awal musim panas tahun ini, sudah 3 bulan tidak hujan. Jangankan tidak ada hujan hari ini, bahkan di hari-hari mendatang, sama sekali tidak akan ada hujan. Yang Mulia, jangan dengarkan kata-kata menipu penyihir ini. Jamsi belum tiba. Menteri Li, mengapa kau begitu yakin tidak akan hujan? Hamba memimpin observatorium lebih dari 20 tahun. Dan tidak pernah salah. Penyihir ini menipu orang banyak dengan kebohongannya. Hamba tidak tahan. Menteri Li berbicara dengan sangat yakin. Bagaimana jika benar-benar hujan nanti? Maka Menteri Li akan terlihat sangat bodoh. Sama sekali tidak mungkin. Hamba bersedia mempertaruhkan posisi resmi hamba untuk itu. Jika hujan pada pukul 9 pagi, hamba astronom kerajaan, lebih baik mengundurkan diri. Sekarang benar-benar hujan. Mustahil. Aku jelas-jelas sudah menghitung ini. Ini benar-benar mustahil. Ini tidak peduli apapun. Ini adalah berkah bagi rakyat. Ya sudah 3 bulan penuh. Hujan akhirnya datang. Menteri Li, apalagi yang ingin Anda katakan? Yang Mulia, saya tidak becus. Yang Mulia, maafkan saya. Aku tidak menyangka kau berdoa untuk hujan. Ada banyak yang tidak kau ketahui. Tunggu hadiah dari Kaisar. Hamba berjasa dalam memohon hujan. Aku akan menepati janjiku. Aku akan membebaskan pelayanmu dari dikirim ke Xinxieku. Segera kembali ke Istana Dingin. Terima kasih Yang Mulia. Aku akhirnya menunggu kepulangan bunyonyaku. Jinsi, apakah cangkul yang kita gunakan terakhir kali untuk menggali sayuran liar masih ada di sana? Ya, bagus. Malam ini kita akan menggali sebotol anggur dan merayakannya. Selir kekaisaran. Namun malam ini Yang Mulia memanggilmu untuk tidur. Kaisar, di mana dia? itu adalah kesalahan saya. Yang Mulia, menanggapi Yang Mulia, dia belum datang. Dia belum datang. Mungkinkah
Dia masih menjaga dirinya suci untuk Pangeran Qi. Istana dingin. Di mana dia? Di taman belakang. Aku sedang menggali. Kau bajingan yang menipu. 3.000 tel dariku. Beraninya kau kembali. Aku... Apa yang kau inginkan? Tidak. Aku tidak bisa dibujuk oleh kecantikan. Aku bisa mengembalikan uangmu. Asalkan. Apa yang kau inginkan? Minumlah denganku. Hanya itu. Taktik jual mahal ini cukup cerdik. Apa maksudmu jual mahal? Kaisar memanggilmu. Mengapa kamu tidak pergi? Aku bukan tipe wanita yang datang dan pergi atas perintahnya. Lagi pula dengan Kaisar Jendut dan bertelinga babi itu. Yang selesai dalam 1 menit. Siapapun yang ingin pergi silakan pergi. Jangan mengubah topik pembicaraan. Kau bilang, jika aku minum denganmu, kau akan mengembalikan uangku. Di mana uangnya? Jika kamu memuaskanku, aku akan memberimu bukan hanya 3.000, tetapi lebih banyak lagi. Apa maksudmu memuaskan? Seperti ini. Jadi sebuah ciuman bernilai 3.000 tel. Kalau begitu aku butuh beberapa lagi. Satu ciuman lagi. Lupakan, aku tak pernah memanfaatkan seseorang. Jangan pergi. Shen Xingyao. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Pangeran Qi. Pangeran Qi. Pangeran Qi. Pangeran Qi lagi. Apakah aku Film was benar-benar translated and Kaisar, narrated by M. seorang Media. penguasa feodal kecil? Ini pasti dari tadi malam. Pengawal kecil itu melupakannya di sini. Bagaimana bisa ada pola naga di sini? Kerja bagus. Membawa pemberian Kaisar, Leontin Giok untuk dipamerkan padaku. Seolah-olah kau memiliki hubungan baik dengan Kaisar. Ketika aku nenekmu menjadi sukses di masa depan, kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bicara soal makanan penutup. Aku hampir melupakanmu. Mengambil beberapa dari gudang, biji melon, dan buah-buahan yang dipersembahkan dari wilayah barat, tepat untuk penanaman percobaan, memecahkan krisis pangan. Mengapa aku menunggu begitu lama, dan masih ada begitu banyak orang? Apakah es loli ini begitu lezat? Yang mulia, topi saya tidak bersih. Saya khawatir itu akan mengotori tangan Anda.
Apakah kamu pikir, jika aku memakai topi ini, apakah aku akan terlihat seperti seorang penjaga? Yang Mulia, Anda adalah kaisar. Bagaimana Anda bisa memakai topi saya? Yang Mulia, tentu saja mahkota naga paling cocok untuk Anda. Jadi hanya wanita itu yang salah lihat. Sangat manis. Sangat dingin. Sangat manis. Ini terlalu lezat. Kasim Lee, Kasimbu, selir terlantar di istana dingin ini melayani kaisar. Saya telah bertugas di posisi ini selama bertahun-tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Beraninya kau? Kehendak kaisar tidak dapat diprediksi. Mengapa kamu begitu peduli? Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Tetapi spesifikasi kereta Phoenix ini hanya digunakan ketika permaisuri melayani kaisar. Tetapi Yang Mulia tidak mengatakan spesifikasi apa yang harus digunakan. Gunakan otak bodohmu untuk berpikir. Nyonya di istana dingin ini. Kau bilang dia tidak punya pangkat. Tetapi dia adalah putri mahkota. Secara resmi menikah dengan Yang Mulia sebelum dia naik tahta. Menurut hukum, itu membuatnya menjadi permaisuri. Apa yang terjadi? Yang Mulia, Yang Mulia telah mengundang Anda untuk menemaninya malam ini. Aku hanya mencoba menyenangkan Yang Mulia untuk melindungi diriku di istana. Aku mengiriminya sebuah buklet. Kenapa tiba-tiba ingin tidur dengan saya? Yang Mulia, kepala Mama. Mama sudah menunggu di istana Kunyu untuk Anda mandi dan berganti pakaian. Jin, sebantu aku bangun. Yang Mulia, ada apa? Aku benar-benar terinfeksi dengan penyakit yang mengerikan. Dengan penyakit yang mengerikan. Bagaimana aku bisa menghadap Yang Mulia? Yang Mulia, Saya khawatir gadis ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ini, apa yang sedang terjadi? Pergi. Yang Mulia, menderita penyakit serius. Batuk, meludahkan darah. Yang Mulia, apakah Anda ingin membalik ubin lagi? Tidak perlu. Ke istana dingin. Ke rumah sakit kekaisaran. Panggil juga tabib kekaisaran. Ya, Aku akan lihat. Penyakit serius apa yang diderita wanita itu? Yang Mulia tiba. panjang umur Yang Mulia. Ini benar-benar Yang Mulia. Ini benar-benar Yang Mulia. Ku dengar. Selir kesayanganku sedang tidak sehat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Yang Mulia, dia pingsan. Tabib kekaisaran. Dia bahkan memanggil tabib kekaisaran. Apakah Yang Mulia memberi kesempatan hidup pada siapapun? Bagaimana? Yang Mulia. Denyut nadi Yang Mulia teratur dan stabil. Dia sehat dan tidak memiliki masalah serius. Jika ada masalah, itu karena Yang Mulia mungkin makan terlalu banyak dalam beberapa hari terakhir ini. Dia mengalami gangguan pencernaan. Sedikit ventilasi lagi akan menyelesaikan masalah ini. Kaulah yang terlalu banyak buang angin. Yang Mulia. Selir kesayanganku, apa maksudmu? Yang Mulia, jangan mendekatiku. Meskipun aku baik-baik saja. Aku memiliki ruam di wajahku. Sangat mengerikan. Bagus. Biar kulihat. Tidak mungkin. Yang Mulia, aku takut aku akan menyinggung mata Anda. Sebaiknya Anda tidak melihat. Kalau tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Seserius itu. Yang Mulia, mengapa Anda tidak kembali dulu?
5.000 tile. Angkat selimutnya. Lihat aku. Aku akan memberimu 5.000 tile. 10.000 tile. Yang Mulia, Menabung begitu lama, aku benar-benar hanya membutuhkan 10.000 tile ini. Hanya satu pandangan pada Yang Mulia. Apa kau yakin tidak menginginkannya? Tidak mungkin. Aku bilang aku punya ruam di wajahku. Itu menipu Kaisar. Bagaimana jika dia melihat aku tidak memiliki ruam? Aku akan kehilangan kepalaku. Yang Mulia. Selir Mulyakin dari Istana Lixia sedang tidak sehat. Dia masuk angin. Dia ingin Anda pergi dan menemuinya. Bagaimana jika Yang Mulia pergi? 10.000 tile itu akan hilang. Jika semua gagal, tunggu sampai tidur bersama, lalu memikat Yang Mulia. Yang Mulia, wajahku tiba-tiba tidak gatal lagi. Mungkin ruamnya sudah hilang. Mengapa Anda tidak melihatnya untukku? Di mana dia? 10.000 tile yang ada di tanganku terbang menjauh. Mempercayai kata-kata seorang pria, sama seperti percaya babi bisa memanjat pohon. Kamu adalah Selir Shen. Bolehkah saya bertanya, siapa mama ini? Bawa dia pergi. Ya. Penculikan di siang bolong. Lepaskan aku. Bersikaplah sopan. Lepaskan aku. Istana yang sangat besar. Menculik orang begitu saja. Apakah ada hukum? Hukum. Istana Ningxin adalah hukum. Istana Ningxin. Anda adalah orang-orang janda permaisuri. Shenxi Lancang, kamu putri seorang kriminal yang dihukum. Seorang selir yang dibuang dari Istana Dingin. Tidak hanya kamu menjalankan bisnis pribadi di dalam istana, tetapi kamu berani ikut campur dalam makanan dan obat-obatan istana. Memaksa dapur kekaisaran untuk menggunakan bahan-bahan yang kamu tanam. Masalah ini telah membuat janda permaisuri khawatir. Ini adalah pelanggaran berat. Bawa dia pergi. Pelanggaran berat apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Nyonya dalam bahaya. Aku harus memberitahu Yang Mulia. Meskipun sudah hujan, ladang-ladang rakyat masih terkena dampaknya. Istanaku bisa menanam makanan. Bukankah itu hal yang baik? Hal yang bagus? Lalu beritahu aku, bagaimana kamu mendapatkan benih itu? Ada pejabat yang melaporkan keluarga Kanselir Shen. Tidak hanya karena pengkhianatan, tetapi juga karena berkolusi dengan musuh. Sepertinya itu benar. Ini adalah bibit dari melon. Karena negara asing memberi upeti. Apa hubungannya dengan ayahku? Yang Mulia. Yang Mulia, selamatkan Nyonya. Pelayan istana kurang ajar. Beraninya kau memasuki olah kultivasi mental. Mengganggu Yang Mulia. Yang Mulia. Selamatkan Nyonyaku Yang Mulia. Keributan apa di luar? Menanggapi Yang Mulia, pelayan ini tidak mendengar dengan jelas. Sepertinya pelayan istana kecil dari Istana Dingin itu menangis dan meneriakkan sesuatu tentang "Selamatkan Nyonyaku, selamatkan Nyonyaku." Bukan hanya ayahmu. Ku dengar bahwa setengah tahun lalu, hari kau menikah ke Istana Pangeran Mahkota, kau sebenarnya berniat lari dan bergabung dengan Raja Qi. Tetapi kau tidak berhasil. Baru-baru ini Raja Qi kembali ke ibu kota dan istana. Apakah dia juga berkolusi dengan musuh? Apa kau berencana bekerja sama dengannya dari dalam? Ingin menuduh, tak tahu sebabnya. Karena janda permaisuri tidak menyukaiku. Bukankah tuduhan ini hanya sesuatu yang bisa dia buat-buat? Aku tak bersekongkol dengan Raja Qi. Apakah Anda akan percaya padaku? Kau masih berani mengelak. Tidak heran Jins dan aku di sini di Istana Dingin benar-benar diabaikan dan hampir mati kelaparan. Sepertinya di istana ini tidak ada yang menginginkan aku hidup lagi. Jika itu masalahnya, kenapa memaksaku menikah ke sini? Kurang ajar. Mendiang Kaisar mengatur pernikahan ini, beraninya kau mempertanyakannya. Dosa ayahmu layak musnahkan 9 generasi. Menyisakan nyawamu sudah bentuk belas kasihan terakhir. Namun kau masih belum bertobat. Melibatkan seluruh keluargaku. Kalau begitu aku ingin bertanya. Kaisar adalah suamiku. Dan Anda adalah ibu mertuaku. Bukankah Anda berdua juga bagian dari keluargaku? Kau, seseorang kemari. Seret dia, ingin racuni semuanya. Seret dia pergi. Pukul dia sampai mati dengan pentungan. Ya.
Ibu Suri, 30 pukulan sudah diberikan. Aku tidak mendengar dia berteriak sekalipun. Sepertinya pelajarannya belum cukup keras. Beri dia 50 pukulan lagi. Ibu Suri, 50 pukulan lagi bisa membunuhnya. Bukankah kau bilang kau hanya mengujinya? Untuk memberinya pelajaran. 50 pukulan lagi. Siapa yang berani? Minggir. Yang Mulia. Li Dehai, panggil tabib kekaisaran. Ya, Bagaimana keadaannya? Apa kau masih bisa bertahan? Pengawal muda. Anda adalah kaisar. Kemarilah, perlahan bangun. Ibu, tanpa izinku, Anda secara pribadi memberikan hukuman di harem. Bahkan jika Anda adalah Ibu Suri, ini tetap merupakan kejahatan hukuman yang tidak sah. Wanita ini berkolusi dengan musuh. Saya menghukum dia untuk melindungi istana. Berkolusi dengan musuh. Xiang Xingyao menyusun strategi atasi kekeringan negeri. Selama musim panas yang terik, ketika es langka telah membuat banyak es blok dikirim ke istana. Barang-barang di baskom ibu yang dimaksudkan untuk menghilangkan panas. Semua berkat Xiang Xingyao. Berkolusi dengan musuh. Di mana buktinya? Bagaimana keadaannya? untungnya Nyonya dalam keadaan sehat. Hanya luka-luka superficial. Dia juga sedikit terguncang. Oleskan obatnya dan istirahatlah. Kamu akan sembuh dalam waktu setengah bulan. Apa? Setengah bulan? Tetap diam. Aku akan pergi mengambil obatnya. Mohon. Pembohong? Sama denganmu. Siapa yang sama denganmu? Aku tidak pernah berbohong padamu. Jangan bergerak. Anda adalah kaisar. Bukannya Anda kekurangan uang. Kenapa pakai uangku, tapi tak bayar? Hanya 3.000 tael. Kau sudah cemas begitu lama. Jangan lupa, itu pembayaran yang kau tawarkan padaku. Jangan mencoba membodohiku. Aku sebenarnya tidak meminta Anda. Permaisuriku sayang, kau sangat ingin mewujudkannya. Lalu, mengapa tidak mencoba malam ini? Aku terluka. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Lapor. Yang Mulia, Pangeran Qi telah dibunuh di luar istana. Dia terluka dan tidak sadarkan diri. Beberapa tabib istana sedang merawatnya di kediamannya. Pangeran Qi lagi. Bagaimana mungkin dia dibunuh tanpa alasan? Mungkinkah kaisar yang licik itu mengujiku? Pangeran Qi, bagaimana lukanya? Saat ini belum jelas. Berita itu pertama kali sampai ke Janda Permaisuri. Janda Permaisuri. Perintah Janda Permaisuri untuk menjamu Pangeran Qi pasti sebuah ujian atas kekuatan sejati Pangeran Qi. Yang Mulia, tidakkah Anda juga ingin menguji wanita di istana dingin? Sinyal. Yang Mulia Pangeran Qi, kebetulan sekali Anda juga di sini. Apakah luka Anda sudah sembuh? Luka-lukaku. Aku berada di rumah duka beberapa hari terakhir ini. Bermain catur dengan seorang teman. Kapan aku terluka? Itu adalah jebakan yang disengaja. Untungnya aku pintar. Aku tidak tertipu. Kalau begitu aku pasti salah dengar. Aku akan merawat sayuranku. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Li Dehai. Apa yang sudah kau amati? Pelayan ini mengamati bahwa Pangeran Qi masih menyimpan perasaan. Tapi Nyonya, menjaga jarak yang pantas dan tidak melampaui batas apapun. Apa? Pelayan ini merasa Nyonya tidak bertingkah seperti kehilangan ingatan, melainkan seperti orang yang berbeda. Bersulang. Suri, Salam kepada Kaisar dan Janda Permaisuri. bangun semuanya. Silakan duduk. Kaisar memang benar-benar pria tampan diakui 5 negara. Setiap kali aku melihatnya, aku tidak bisa mengendalikan mataku. Jika kau bertanya padaku, dalam daftar pria paling tampan dari 5 kerajaan itu, Suningzi. Kaisar dan Pangeran Qi seharusnya diikat untuk tempat pertama. Jangan lupakan, kekasih Pangeran Qi
adalah mantan wanita tercantik nomor 1 di ibu kota, Shen Xingyao. Duet masa lalu mereka memainkan Sita dan Suling Xiao, bergema di seluruh ibu kota. Siapa yang tidak iri? Sayang sekali, yang disebut wanita tercantik nomor 1 di ibu kota, ayahnya mengkhianati negara. Dia dipenjara di Istana Dingin. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan bertani di Istana Dingin untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Aku kalah darinya dalam bermain Sita saat itu. Itu hanya keberuntungannya saja. Aku sudah berlatih Sita dengan sangat rajin begitu lama. Semua demi bersaing dengannya lagi di depan Pangeran Qi. Pangeran Qi telah bekerja tanpa lelah membela perbatasan. Aku mengadakan perjamuan ini hari ini. Pertama untuk menjamu Pangeran Qi. Anda terlalu baik permaisuri janda. Kedua, aku dengar Putri Menteri Tu Chilingxi tidak hanya anggun dan cantik, tetapi juga mahir bermain Sita. Terutama pada kesempatan perjamuan untuk Pangeran Qi ini. Aku telah mengundangnya ke sini. Hari ini aku telah menyiapkan sebuah lagu untuk Ibu Suri. Namun lagu ini membutuhkan duet Sita dan Suling Xiao. Aku dengar Pangeran Qi. Melodi Suling Xiaomu terkenal di seluruh ibu kota. Aku ingin tahu apakah Anda bersedia untuk bermain duet denganku. Putri Menteri atas Chu Lingxi diundang. Apa pendapatmu Pangeran Qi? Seruling Xiao Giok itu dihancurkan olehku pada hari kekasihku menikah. Melodi seruling Xiaoku dalam hidup ini hanya akan dimainkan lagi ketika aku bermain duet dengannya, karena Pangeran Qi tidak tersedia. Jika itu tidak nyaman bagi Pangeran Qi, kudengar keterampilan Sita Selirshen juga luar biasa. Bagaimana kalau Selirshen menemaniku? Apa? Aku tidak tahu cara memainkan benda itu. Memang, hari ini kakak tidak pantas menolak tawaran baik hati dari Ibu Suri. Aku sudah tinggal di Istana Dingin begitu lama. Benda-benda seperti Sita dan seruling Xiao ini, aku tidak bisa memainkannya lagi. Kau terlalu rendah hati kakak. Aku sudah menyiapkan satu untukmu. Mungkin kau akan merasakannya begitu menyentuhnya. Selirshen, tolong jangan menolak lagi. Silakan. Su, dengan hak apa? Dan dengan jasa apa? Kau berani meminta selir kesayanganku untuk menemanimu? Aku tidak berani. Yang mulia, adik perempuan Ce hanya ingin bermain musik untuk Ibu Suri. Yang mulia sebenarnya, secara terbuka menyebut Shen sebagai selir kesayangannya. Dia benar-benar akan dibebaskan dari Istana Dingin. Jika kakak perempuan tidak bersedia menemani, maka lagu ini harus dibatalkan. Gu Sheng ini tampak familiar. Shen Xingyao layak menjadi wanita berbakat pertama Zhongzhou. Keterampilan musikmu benar-benar luar biasa. Kali ini Chu Lingxi akan kehilangan muka. Bahkan tidak layak menemani seseorang. Siapa suruh dia sombong biasanya? Kali ini dia bertemu ahli yang sebenarnya kan? Memori otot pemilik aslinya terlalu kuat. Orang yang tuli, nada sepertiku, benar-benar bisa memainkan seluruh bagian. Terima kasih kalian berdua. Aku sangat puas dengan bagian ini. Adapun keterampilan musik, mana yang lebih unggul atau lebih rendah, aku punya penilaian sendiri. Kakak Shen, lagu ini terdengar sangat familiar. The film was Bukankah ini Fan translated Kyuhuan? and narrated by M Media. Dikatakan bahwa kakak perempuan menyusun lagu ini untuk cinta pertamanya. Begitukah? Aku sehebat itu, masih bisa mencipta musik. Aku benar-benar serba bisa. Keterampilan musik Selirshen luar biasa. Hadiah. Hadiah apa? Anugerahkan. Duduk di sampingku. Hadiah macam apa ini?
Duduk dengan benar. Aku bisa duduk di mana saja kecuali di sini. Lalu di mana kau ingin duduk? Jangan harap. Apa kau masih menginginkan peraknya? Perak apa? Malam ini semua pejabat dan keluarga mereka hadir. Di sisiku. Hanya duduk kau selir kesayanganku. Bekerja samalah denganku. Tampak Mesa. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? 3.000 tael. Berani Anda menyebut 3.000 liang? Itu jelas-jelas milikku. 5.000 tael. Bekerja samalah denganku. Apakah ini enak? Yang mulia. Ini selirku. Kau juga punya. Permaisuri janda yang mulia, tiba-tiba aku merasa tidak enak badan. Aku akan pamit. Aku ingin tidur denganmu malam ini. Asoda ini laku sekali. Ngomong-ngomong yang mulia, malam ini yang mulia memanggilmu tidur. Bagaimana bisa Anda melupakan hal sepenting itu? Mencari uang adalah hal yang paling penting. Ibu, karir lebih penting. Tunggu aku punya uang dulu. Seseorang. Yang mulia, selir Shen saat ini berada di Istana Dingin, membuat dan menjual soda. Kau Shen Xingyao. Masih berpikir tentang menghasilkan uang dan melarikan diri dari istana. Ini pasti karena aku sudah terlalu lunak padamu. Aku sudah menutup istana dinginmu. Lihat, kau tak bisa lari kemana lagi. Yang mulia, ada rumor yang beredar di istana hari ini. Rumor apa? Mulai hari ini, Istana Dingin tidak lagi diizinkan untuk digunakan untuk menjual soda dan makanan keluar. Semua asli. Perbekalan di dalam istana akan dipulihkan. Dapur kekaisaran tidak bisa lagi bekerja sama dengan kita. Apa maksudnya? Bukankah aku baru saja sibuk berbisnis? Aku hanya belum bisa melayanimu di ranjang. Kaisar anjing itu merusak bisnisku. Pikiran yang sangat picik. Tidak mungkin. Aku harus pergi mencarinya. Istana Dingin. Yang mulia mohon hentikan. Istana Dingin dilarang. Tidak seorang pun boleh masuk atau keluar dengan bebas. Aku sudah keluar masuk dengan bebas begitu lama. Mengapa kau tidak mengizinkanku keluar? Ini perintah. Siapa? Titah Kaisar. Sulin Feng, kau gila. Membelakangiku hanya karena masalah kecil seperti ini. Yang mulia tantang Istana Dingin. Yang mulia, pelayan ini mengerti. Anda tidak ingin mendengar berita apapun The film dari was Istana Dingin. translated Tapi, and Istana narrated Dingin by M. cukup Media. ramai akhir-akhir ini. Shen Xingyao dikurung di sana. Bagaimana bisa meriah? Yang mulia Anda tidak tahu. Meskipun yang mulia tidak bisa pergi, dia telah meminta para penjaga untuk membantu menyebarkan berita bahwa Istana Dingin menjual semua jenis camilan. Mungkin itu es wole dan es serut yang biasa dibuat yang mulia. Itu terlalu lezat. Nah, setelah semua orang mendengar tentang itu, mereka semua bergegas ke Istana Dingin untuk membelinya. Bahkan janda permaisuri menyuruh Li Mama pergi ke Istana Dingin tadi malam dan membeli banyak makanan dan minuman. Dikurung dan dia masih berani berbisnis di istana. Dia kira aku tak akan menghukumnya. Yang mulia, sejak Anda mengurungnya, Anda belum tidur nyenyak selama beberapa malam. Jika Anda menghukumnya lagi, bukankah Anda sendiri yang akan menderita? Apa yang kau katakan? Ada apa dengan yang mulia? Apakah suasana hatinya sedang buruk? Tidak. Kenapa janda permaisuri tiba-tiba datang ke sini? Cuacanya panas. Baru sejuk di malam hari. Aku keluar untuk jalan-jalan. Aku baru saja menyuruh Li Mama pergi ke Istana Dingin dan membeli jus dingin. Apakah Anda ingin mencobanya yang mulia? Aku tidak minum minuman seperti itu. Aku melihat yang mulia. Cukup gelisah. Anda tampaknya memiliki terlalu banyak panas dalam. Kenapa aku tidak membelikanmu beberapa es loli?
Di mana Selir Shen? Untuk apa kau di sini? Selir Shen, terimalah dekret ini. Titah kekaisaran ada di sini. Perlakukan seolah-olah Yang Mulia hadir. Mengapa kamu tidak berlutut? Aku belum pernah menerima dekret kekaisaran sebelumnya. Lebih baik kau membacakannya untukku. Selir Shen dari Istana Dingin, putri seorang pejabat yang dihukum. Tetapi atas kontribusi Anda kepada istana, Anda terhindar dari kematian. Sekarang atas rahmat Yang Mulia, Anda diberi kesempatan untuk menebus diri sendiri. Atas nama keluarga kekaisaran, kebaikan untuk tenangkan rakyat. Berangkat malam ini pukul Yoshi. Tidak boleh ada penundaan. Atas titah kaisar. Kabupaten Belen. Bukankah ada wabah di sana baru-baru ini? Lebih dari 100 orang sudah meninggal. Gerbang kota ditutup. Tidak ada yang berani mendekat. Kenapa permaisuri dikirim ke sana? Kaisar mengirim Yang Mulia menuju kematiannya. Selir Shen, bersiaplah untuk berangkat. Apakah ini benar-benar kehendak Kaisar? Kurang ajar. Beraninya kau mempertanyakan titah kaisar. Ayah, kau harus membela putrimu. Yang Mulia, ini demi mempertimbangkan kepulangan Anda ke ibu kota. Sehingga saya melakukan kunjungan langka ini. Biasanya, dia lebih suka mengunjungi Istana Dingin dan menyukai putri penjahat itu daripada datang ke Istana Lixie untuk makan malam bersamaku. Hatiku sakit, ayah. Yang Mulia, wabah merajalela di Kabupaten Bailing. Orang-orang terus-menerus ketakutan. Beberapa kerusuhan telah pecah. Jika ini terus berlanjut tanpa terkendali, aku khawatir ini akan menyebabkan bencana. Yang Mulia, Kapan para pejabat di luar? melapor kepada Yang Mulia, para pejabat istana, semua mencari solusi untuk wabah di Kabupaten Bailing. Mereka tertekan dan mencari resolusi damai. Mereka menyarankan untuk mengirim seorang kerabat kekaisaran sebagai utusan ke Kabupaten Bailing untuk menenangkan rakyat. Kurang ajar. Siapapun yang pergi sama saja mencari mati. Katakan saja aku sakit kepala. Dan kita akan membahas ini di lain hari. Jenderal Qin berkata, di dalam penjara, ada banyak kerabat kekaisaran yang dipenjara karena kejahatan berat. Alih-alih terus mengurung mereka, mengapa tidak mengirim salah satu dari mereka saja? Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menebus diri mereka sendiri, tetapi juga mendapatkan kepercayaan rakyat. Ini adalah solusi yang menguntungkan semua orang. Karena ada solusi yang sempurna. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Kita akan bicara ketika sakit kepalaku mereda. Tanda Film was kerajaan. translated Wabah. and narrated by M. Wabah Media. paling mematikan di era ini. Mungkinkah itu cacar? Jika aku tahu semudah ini untuk meninggalkan istana, mengapa aku bersusah payah selama ini? Selin Feng. Kalau begitu, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dasar anjing. Jadi kau benar-benar ingin aku berjalan menuju kematianku. Memang, dekat raja seperti dekat harimau. Siapa di sana? Cepat beritahu Kaisar. Putri telah diculik oleh pembunuh. Pahlawan. Kau mau uang atau nyawamu? Pelan-pelan. Terlalu cepat. Pelan-pelan. Siapa kau? Apa-apa kau tidak mengenali pamanmu? Sulian Paman Xian Xingyao. Paman. Di mana ini? Salam Nona Shen. Benar-benar amnesia. Ini adalah rumah Duke. Kakekmu adalah Duke. Aku sudah lupa. Jadi pemilik aslinya hanya keluarga Perdana Menteri dieksekusi. Tetapi mereka tidak benar-benar melibatkan seluruh klan. Menurut keluarga kerajaan yang biasanya, dengan gaya yang tegas dan kejam, seharusnya tidak seperti ini. Kecuali ada hal lain dalam kasus Perdana Menteri Shen. Sang Duke sudah lama terbaring di tempat tidur. Tetapi dia sangat merindukanmu. Dia akhirnya membawamu keluar dari istana. Jadi dia tidak bisa hanya melihatmu pergi menuju kematianmu. Jadi aku menculikmu kembali. Sudah berakhir. Otakku akan berhenti berfungsi. Mengapa Pangeran Qi ada di sini juga? Dunia di luar istana sangat ramai. Xingyao kami sayang.
Media Blog. Selama kau aman. Selama kau aman. Kakekmu bisa melihatmu sekali lagi. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kerja terlalu keras dan sakit. Kerusakan hati. Penyumbatan meridian dan organ dalam. Ini adalah trombosis cerebral yang khas. Ditambah gejala prastroke. Kakek, 2 tahun ini, kamu sudah minum banyak alkohol, kan? Ini. Taukin Gudong. Kejar. Segera kejar mereka kembali untukku. Yang mulia, kereta kuda yang baru saja meninggalkan istana dicegat oleh para pembunuh. Permaisuri telah dikulit. Apa? Sinyal. Apa kau yakin? Obat ini bisa menyembuhkan dan menyelamatkan. Kulit binatang apel. Kotoran ayam bisa dijadikan obat. Aku adalah seorang abad ke-21, peneliti ilmu kedokteran. Duka belum mencapai titik stroke. Untungnya itu ditemukan tepat waktu. Jika kita bisa membantunya mengeruknya dengan lancar, dia bisa hidup sehat 10 atau 20 tahun lagi. Tidak masalah. Paman, pengobatan tradisional Tiongkok sangat mendalam dan luas. Tidak hanya ramuan tanaman dapat menyelamatkan nyawa. Kakekmu benar-benar memanjakanmu sejak kecil. Kau meracik benda ini. Dia. Apa dia berani meminumnya? Pergi. Jika kau tidak membantu, jangan menghalangi. Tunggu sampai aku menyembuhkan kakek, lalu datang dan sembah aku. Pemujaan. Gadis kecil, jika itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit, lalu kenapa kau tidak menyembuhkan penyakit Pangeran Qi terlebih dahulu? Tentang gejala penyakit Raja Qi. Ada racun yang sulit di dalam tubuhnya. Aku mendengar dari pamanmu, kau benar-benar ingin mendetoksifikasi aku. Hari ini aku sudah baca surat ayah untukku. Maksud ayahku dalam surat itu adalah, tahun itu mengabaikan kehendakku, memaksa aku menikah ke keluarga kerajaan. Dia merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf kepadaku dan menginstruksikanku jika aku bisa melarikan diri untuk meninggalkan Songshou bersamamu Pangeran Qi, hidup dalam pengasingan bersamamu. Menteri Shen sebenarnya memiliki niat ini. Tidak peduli apa yang terjadi antara Pangeran Qi dan aku. Setelah aku menikah ke istana, kediaman Kanselir menderita malam itu. Di antara kita, ada terlalu banyak jarak. Sensing dulu hanya peduli pada seni. Dan kau Pangeran Qi. Tapi sekarang aku hanya ingin hidup. Jika memungkinkan, aku ingin menyelidiki kebenaran tahun lalu, memulihkan nama baik keluarga Shen. Beberapa hari terakhir ini, aku melihat dengan benar di istana. Kau benar-benar telah banyak berubah. Ya, aku bukan lagi Pangeran Qi. Dari ingatan Sun Xingyao, aku tak layak dengan perasaan yang mulia. Namun, aku bisa mendetoksifikasi yang mulia. Disiapkan untukmu. Kehadiranmu di kediaman Duke kemungkinan akan segera ditemukan oleh Kaisar. Rumah Doke. Ya, Permaisuri dan Pangeran Qi, keduanya hadir di kediaman Duke dan bertingkah mesra. Lanjutkan ke rumah Doke. Yang mulia, Permaisuri sepertinya salah paham pada Anda. Jika Anda memaksanya untuk kembali, aku khawatir dia tidak akan rela dan sakit hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Paman, aku akan melarikan diri. Mengapa kau membawaku ke tempat seperti ini? Gerbang kota ditutup sekarang. Bersembunyi di sini untuk sekarang. Aku akan mengawalmu keluar kota besok pagi. Ya Tuhan, kalian orang kuno benar-benar punya pelacur pria. Entah mereka laki-laki atau perempuan, siapa peduli. Tempat dengan tema dan minuman yang baik adalah tempat yang baik. Yang mulia tidak akan pernah berpikir Anda akan bersembunyi di sini. Pria tampan, aku di sini. Minum lagi.
Pria tampan. Kau membuatku minum begitu banyak, tetapi tidak membiarkanku menciummu. Tidak masuk akal. Lihat gadis ini. Setelah perjalanan ke istana, keberaniannya telah tumbuh. Yang mulia, Di mana pria tampan dari tadi? beraninya Anda membawa permaisuri ke tempat seperti ini. Anda sudah bosan hidup. Aku hanya ingin sekali. Aku ingin mencari tempat untuk minum. Jadi aku membawa Xingyao bersamaku. Di mana pria tampan yang ada di pelukanku? Aku mengerti. Kau ingin bermain petak umpet denganku. Pria tampan. Pria tampan. Yang mulia, aku salah. Yang mulia. Yang mulia, aku salah. Kau membajak kereta. Pria tampan. Bawa dia pergi. Ya. Yang mulia. Sangat tampan. Kamu, apakah kau baru di sini? Mengapa kau tidak datang dan minum bersama kami tadi? Ayo pergi, minum. Kecantikan seperti ini bisa jadi yang terbaik di sini. Katakan padaku, berapa yang kau kenakan untuk satu malam? Aku akan membawamu. Aku sangat mahal. Apa kau mampu membeliku? Apa yang perlu ditakutkan? Aku punya banyak uang. Kau memberiku semua uang ini. Apa kau tidak merasa buruk? Apa yang perlu dirisaukan? Di istana dingin pun, aku masih bisa cari uang. Selama aku meninggalkan Suling Fang itu. Anjing jantan itu. Langit adalah batasnya. Menghasilkan uang itu mudah. Ini. Temani aku malam ini. Xiang Xingyao. Beraninya kau. Apa yang sedang kau lakukan? Wajahmu terlihat. Bagaimana bisa? Persis sama dengan wajah pria anjing itu. Xiang Xingyao. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kiring bayangan bela diri cari dia. Tapi kau malah bersenang-senang. Kau berani datang ke sini untuk minum dan berpesta pora. Dan kau minum sampai seperti ini. Operasi kosmetik ini sebanding dengan penyamaran. Seperti itu benar-benar terlalu mirip. Seseorang. Di sini. Kembali ke istana. Ya. Sudah bangun. Pergi dan ganti pakaianku. Suling Feng kau. Apa yang kau pikirkan? Tadi malam kau mabuk berat. Aku ingin kau menemaniku, tapi kau bahkan tidak bisa bangun. Lalu, bagaimana aku bisa sampai di sini? Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri? Kenapa kau meninggalkan istana tanpa izin dan diculik lagi? Kau punya keberanian untuk ini. Jika kau tidak membuatku pergi ke daerah yang dilanda wabah itu untuk mati, beraninya kau bertanya padaku. Titah Kekaisaran menyatakan bahwa para penjahat kerajaan di istana harus pergi ke Kabupaten Bailing. Kau hanya melihat segilnya, tanpa lihat isinya, langsung setuju keluar istana. Kau bahkan tidak bertemu pembunuh di jalan. Kau beruntung masih hidup. Kau pikir prosesi utusan Kekaisaran benar-benar sesederhana itu, hingga kau bisa diculik semudah itu. Itu adalah Qin Guodong yang sengaja memancingmu keluar dari istana. Jelas, bukan perbuatanku. Lalu, aku sudah keluar dari istana. Mengapa kau membawaku kembali? Pamanku dia. Sun Liang berani mengajakmu minum. Dia punya keberanian. Tapi hari itu, jika dia tidak menculikmu, begitu kereta meninggalkan ibu kota, kau akan dibunuh oleh orang-orang Qin Guodong. Dia menyelamatkan hidupmu. Dia menebus dosanya. Aku. Biarkan dia pergi. Kau punya hati nurani. Yang mulia, waktunya ganti baju ke istana. Apa yang sedang kau lakukan? Aku ingin kembali dan melihat kebun sayurku. Aku sudah lama keluar dari istana. Jinsei sudah merawatnya untukku. Aku sedikit khawatir.
Mengenai The film kekeringan was dan kelaparan, translated kau telah and memberikan jasa narrated by yang M terpuji Media. kepada istana. Memecahkan masalah kekurangan makanan di istana. Kau bersinar terang di perjamuan janda permaisuri. Menyebabkan utusan dari negara tetangga untuk menanyakan tentang metode penanaman gandum secara resmi dan pribadi. Sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan istana dingin. Tidak mungkin. Ganti tempat. Aku tidak terbiasa. Apa yang tidak bisa dibiasakan? Apa kau mengatakan bahwa di masa depan, ketika kau menjadi permaisuri, kau masih akan tinggal di istana dingin? Kebunku ada di sana ditanam oleh tanganku sendiri. Aku tidak tega meninggalkannya. Kamu, apa yang kau bicarakan permaisuri? Tadi malam, Pangeran Ki pergi menemui Ibu Suri malam itu, membongkar peracunannya. Dan mantan putra mahkota di belakang Jenderal Qin, pasukan terlibat, dan melampirkan surat tulisan tangan dari Duke. Buktikan ayahmu, Xiang Dingyuan, difitnah dalam kasus dulu. Permaisuri Agung setuju menyelidiki ulang kasus Perdana Menteri. Benarkah? Aku berbohong padamu. Apa untungnya? Li Dehai, masuk. Kemari. Ganti pakaianku. Aku, Yang Mulia, jika Perdana Menteri Xiang dapat dibebaskan dari tuduhan palsunya, Anda tidak akan lagi menjadi orang berdosa. Selain itu, Anda adalah istri sah kaisar. Sekarang, ini hanya masalah mengadakan upacara penobatan permaisuri yang layak. Permaisuri mengganti pakaian kaisar. Bukankah itu sudah sewajarnya? dia ingin menjadikanku permaisuri. Bagaimana cara memakainya? Apa yang harus aku pakai? Kemari. Aku akan mengajarimu. Orangku, melihatmu di rumah Doke, bermesraan dengan Pangeran Ki. Apakah ada hal seperti itu? Aku sedang memeriksa denyut nadi Pangeran Ki. Selain itu, jika aku benar-benar memiliki hubungan dengan Raja Ki, aku pasti sudah kawin lari dengannya keluar kota sejak lama. Mengapa tetap di rumah Duke untuk merawatnya? Sungguh tidak. Itu tidak benar. Bagaimana membuktikannya? Bagaimana aku bisa membuktikannya? Aku... Sepasang angka 8. Yang Mulia, aku sangat ketakutan beberapa hari yang lalu. Untung Kaisar membawamu kembali. Masalah kecil. Sepasang angka 10. Sepasang angka 2. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia memanggilmu, menemani di Duyung Sindian. Merawatnya lagi. Tidak pergi. Ini, Tidak pergi. Kalau begitu kau harus beri aku alasan. Yang Mulia, salam Yang Mulia. Yang Mulia. Tidak ada alasan. Jika Yang Mulia bermain beberapa permainan denganku. Jika kau menang, aku akan pergi ke aula kultivasi mental bersamamu. 3 jenis dengan sepasang. Tidak, lewat. Yang Mulia, aku punya 1 kartu tersisa. Jika kau tidak bermain, kau akan kalah lagi. Aku tidak bisa mengalahkan itu. 9. Aku menang. Ayo. Lagi. Yang Mulia menghadiri pengadilan pada siang hari akhir-akhir ini, bermain kartu di malam hari, tanpa istirahat. Aku akan segera kelelahan sampai mati karenanya. Yang Mulia, Anda sebaiknya tetap menghadapnya. Hari-hari bermain kartu ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Mengatakan dia begadang setiap malam untuk bermain kartu denganku. Dia sebenarnya sengaja tinggal bersamaku untuk membuatku bahagia. Pria ini serius padaku. Sangat tampan. Dan dia adalah kaisar. Berbakti dan serius, dan tidak ada banyak hal yang berantakan. Salir melihat sesuatu terjadi padaku. Dia bahkan meninggalkan istana untuk menemukanku secara pribadi. The film was Jika dia serius, translated and narrated by M bukannya aku Media. benar-benar harus meninggalkan istana. Apa yang terjadi di kepala kecilmu itu? Aku memikirkanmu Yang Mulia.
Anda tidak mengurus tugas-tugas resmi. Anda datang ke sini setiap hari terobsesi dengan bermain kartu. Mengabaikan tugas Anda. Baru-baru ini, perang di perbatasan tidak stabil. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Perbatasan. Apakah akan ada perang? Wabah di antara rakyat belum diselesaikan dengan benar. Jika moral pasukan tidak stabil, pertempuran ini akan kalah. Aku berniat untuk secara pribadi memimpin pasukan. Secara pribadi memimpin pasukan hal-hal ini. Aku hanya melihatnya sebelumnya, di buku-buku sejarah. Apa? Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, dan aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya berpikir, bagaimana cara memastikan kepulanganmu dengan selamat? Beberapa waktu lalu, jangan biarkan suasana hati membuatmu malas. Andai saja, aku bisa mengembangkan bubuk mesiu. Aku akan pergi berperang. Mengapa kau perlu memastikan keselamatanku? Jangan khawatir. Ketika aku masih muda, aku berlatih di kamp militer. Itu hanya orang barbar, negara kecil yang menyerang. Itu tidak akan merenggut nyawaku. Ceroboh, bagaimana Anda akan mengatur harem di masa depan? Aku bisa mengurus harem dengan menyelam. Kalau begitu pergilah mencari tukang sulam. Apa yang kamu katakan? Aku belum tuli. Ibu Xing Yao, aku mempercayakannya padamu. Biarkan aku di garis depan. Tidak memiliki kekhawatiran. Ternyata aku lebih peduli padanya daripada yang aku kira. Meskipun Su Lingfeng sudah meyakinkanku berkali-kali bahwa dia akan kembali dengan selamat, aku masih sangat bingung. Melapor kepada Ibu Suri, wabah di Kabupaten Bailing semakin menyebar. Orang-orang terperangkap di kota. Mereka kekurangan jalan keluar. Mereka bahkan sampai melakukan kanibalisme. Apa? Ibu Suri, wabah di Kabupaten Bailing. Jika kita terus mengabaikannya, menutup gerbang kota tidak akan efektif. Aku akan pergi. Xing Yao, kamu. Yang Mulia secara pribadi memimpin pasukan untuk rakyatnya. Orang-orang di Kabupaten Bailing adalah sama. Aku ingin bergabung dengannya dalam melindungi rakyatnya. Berhenti. Selamatkan mereka. Ya, selamatkan mereka. Ya. Apa yang terjadi? Siapa kau? Seseorang. Tangkap dia. Hakim wilayah. Utusan kekaisaran ada di sini. Siapa yang berani menyentuhku? Selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin dibakar hidup-hidup. Kami tidak ingin dibakar hidup-hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu membunuh mereka? Dari mana gadis kecil ini berasal? Beraninya kau meniru utusan kekaisaran. Aku tahu semua pejabat penting dan bangsawan. Di ibu kota, Seorang pejabat daerah rendahan. Siapa yang kamu kenal? apa kau tahu kediaman Duke? Duke adalah kerabat jauh keluarga kerajaan. Selama 3 generasi. Dan orang yang berada di sisi kaisar. Selir kekaisaran yang baru-baru ini terkenal. Kakek dari pihak ibu Selir Shen. Kakakku adalah kepala pelayan di kediaman Duke. Sebanding dengan pejabat provinsi peringkat kelima. Rumah Duke. Apel. Ketakutan setengah mati. Kemari. Ikat mereka untukku. Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati permaisuri. Permaisuri. Yang mulia. Yang Mulia. Aku di sini atas perintah Ibu Suri. Khusus untuk mengobati orang-orang Kabupaten Bailing. Ini adalah gift pribadi Kaisar. Identitasku. Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Katakan, mengapa kamu membakar orang? Yang Mulia. Yang mulia. Tolong Yang Mulia selamatkan kami. Tolong Yang Mulia, selamatkan kami. Yang Mulia, dia sama sekali tidak tahu cara mengobati wabal. Dia hanya mengikat orang sakit. Dan membakar mereka hidup-hidup. Ya. Kalian rakyat jelata, beraninya kalian berbicara omong kosong. Yang Mulia, itu benar. Sudah ada yang menumpuk. Ratusan mayat hangus di luar kota. Ya, Yang Mulia tolong. Yang Mulia tolong. Tolong. Jangan berpikir hanya dengan pecahan giom dan surat perintah kekaisaran palsu. Anda bisa membodohi pejabat ini. Hanya rakyat jelata rendahan ini yang akan mempercayai kebohonganmu. Kabupaten Bailing ini jauh dari jangkauan kaisar, dan wabah sedang menyebar.
Bagaimana mungkin permaisuri dikirim ke sini? Menyamar sebagai utusan kekaisaran adalah pelanggaran berat, dan Anda berani meniru Yang Mulia. Kupikir kau sudah bosan hidup. Seseorang datang, tangkap dia. Siapa yang berani bertindak gegabah? Salam Pangeran Qi. Pangeran Qi. Pejabat ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, Anda datang tepat waktu. Wanita ini lancang. Dia berani meniru permaisuri. Lancang. Tidak sopan. Kau berani tidak berlutut di hadapan permaisuri. Hamba sebenarnya ingin pergi ke tanah kehormatan, melewati kota Bailing, datang untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka akan melihat Yang Mulia di sini. Pejabat ini pantas mati. Pejabat ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Kirim lebih banyak orang untuk mencari jenazah orang-orang di luar kota dan berikan mereka pemakaman yang layak. Ya. Jinsi, keluarkan barang-barang yang telah aku siapkan. Mereka yang tidak sakit, kenakan kain ini terlebih dahulu. Aku telah menjahit paket obat ke dalam kain. Memakainya dapat mencegah penyebaran virus. Keluarga kerajaan benar-benar mengirim permaisuri ke sini. Ini untuk memberitahu semua orang. Kerajaan Xuanxiao akan melakukan segala kemungkinan menyelamatkan semua orang. Semua orang harus mendengarkan perintah permaisuri. Jangan menunda lebih lama lagi. Bauer, ada apa denganmu? Jangan membuat ibumu takut. Bauer, bangun, Bauer. Jinsi. Ini. Bauer sudah bangun. Bauerku sudah bangun. Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kalian semua bisa percaya padaku sekarang kan? Lakukan semuanya seperti yang aku katakan. Aku akan menyelamatkan kalian. Ini obatnya. Yang Mulia belum tidur sepanjang malam. Pergi dan istirahatlah dengan cepat. Rakyat seperti ini. Bagaimana aku bisa tidur dengan nyenyak? Rakyat di perbatasan selatan ini telah terkena dampak kekeringan yang parah. Hujan itu bagi mereka pada akhirnya hanyalah solusi sementara, bukan obat permanen. Tanah itu tandus. Wabah merajalela. Dan mereka telah bertemu dengan pejabat yang lalai. Menyelamatkan nyawa mereka saja tidak cukup. Biar mereka hidup tenang. Aku tidak percaya permaisuri tidak berguna itu benar-benar dapat mengendalikan wabah ini. Begitu banyak orang telah meninggal karena penyakit ini. Istana masih mengirim orang ke sini. Kurasa pada dasarnya mereka tidak pernah berniat agar dia kembali hidup-hidup. Daripada buang waktu melawanku, kamu harus keluar dan melakukan sesuatu yang praktis. Yang Mulia. Jinsi. Ini adalah beberapa jenis biji-bijian yang dapat ditanam di tanah kering. Dan mereka tumbuh sangat cepat. Bawa beberapa orang yang sehat bersamamu dan pergi menanamnya. Ini. Apa ini? Mencelakai dan membakar sudah pantas dihukum mati. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dengan cepat. Ya. Cepat. Yang Mulia. Surat yang kusuruh kau bawa pulang. Mengapa aku belum menerima tanggapan? Apa yang terjadi di istana? Yang Mulia, saya juga baru mengetahui beritanya. Yang Mulia. Apa yang terjadi padanya? Sebelum Yang Mulia meninggalkan istana, dia memerintahkan agar berita itu tidak diungkapkan kepada Anda, agar Anda tidak khawatir saat berada di perbatasan. Yang Mulia mengetahui bahwa wabah di Kabupaten Bailing sulit dikendalikan. Dia meminta dekret kekaisaran dari Janda Permaisuri, dan secara pribadi pergi ke Kabupaten Bailing. Sampai sekarang, sudah setengah bulan. Apa? Pasien berikutnya. Kemarilah. Jauh lebih baik, kembali dan minum 2 dosis obat lagi, dan kamu akan baik-baik saja. Ya, Yang Mulia. Selanjutnya. Demamnya sudah reda. Demam putraku benar-benar sudah reda. Jauh lebih baik. Tetapi dalam beberapa hari ke depan, akan ada gejala yang mirip dengan pilek, seperti batuk dan pilek. Minum obat lagi, kau akan sembuh. Yang Mulia benar-benar ilahi. Terima kasih Yang Mulia. Bangun. Yang Mulia. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku sama sepertimu. Aku sudah minum obat pencegah. Tapi,
Aku belum tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Lihat betapa keringnya. Apakah ini akan berhasil? Bisakah sesuatu benar-benar tumbuh di sini? Tanah ini sangat kering. Saya rasa itu tidak mungkin. Yang mulia, kami sudah berada di Kabupaten Beleng selama lebih dari setengah bulan. Bisakah tanah ini benar-benar menumbuhkan sesuatu? Ini berhasil. Mereka telah tumbuh. Mereka benar-benar tumbuh. Mereka benar-benar tumbuh. Mereka benar-benar tumbuh. Mereka benar-benar tumbuh. Kita benar-benar bisa menanam sesuatu di sini. Yang mulia, kebaikanmu terhadap Kabupaten Bailang, kami akan berterima kasih selamanya. Yang mulia, jasa besar Anda bagi Kabupaten Bailang kami akan berterima kasih selamanya. Tidak perlu berlutut. Zhongxiao selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Ini semua adalah tugasku. Aku harap semua orang dapat memanfaatkan benih-benih ini dengan baik. Panen berhasil berturut-turut. Aku harap semua orang bisa memiliki cukup makanan mulai sekarang. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pertunjukan yang luar biasa. Bukankah dia hanya seorang salih yang dikirim ke tanah yang dilanda wabah untuk mati? Dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Aku terlambat. Aku telah membuatmu menderita. Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu memenangkan pertempuran? Xing Yao. Xing Yao. Yang Mulia. Di haremku, tidak ada selir yang dikirim untuk mati. Hanya ada satu istri yang sah, dan itu adalah dia. Cucu Duke. Shen Xing Yao. Tangkap mereka. Ya Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Kau sudah bangun. Kemarilah, minumlah obatmu. Ini. Apakah kamu membawaku ke kamp tentara perbatasan? Ya. Kamu tidak bercukur saat bertempur di perbatasan. Janggutmu sangat terlihat. The film was translated Apa? and narrated Apakah by aku pengganggu? M-Media. Tidak sama sekali. Kamu masih tampan. Hanya saja, lebih jantan dari sebelumnya. Lebih seperti seorang pria. Lain kali tanpa izinku, kau tidak boleh melakukan petualangan sendirian. Untungnya kali ini hanya kelelahan. Kau hanya tidur selama beberapa hari. Bagaimana jika kau terkena wabah dan tidak pernah bangun? Apa yang akan kulakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu boleh mempertaruhkan nyawamu di perbatasan. Tapi aku tidak boleh berbagi bebanmu. Dan membantumu merawat rakyat kita. Tapi kata-katanya, kau benar-benar seorang permaisuri. Siapa yang ingin menjadi seorang permaisuri? Aku melakukannya demi uang hadiah dari janda permaisuri. Paman ketiga. Mari kita bertarung. Jika Yang Mulia marah, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Jangan menggertak pasien yang baru saja didetoksifikasi ini dan masih dalam pemulihan. Kulihat kau sudah cukup pulih. Itu masih tidak bisa menahan. Yang Mulia, jar kaca asam dan marah yang menghantam ke bawah. Mengapa kau berada di Kabupaten Bailing? Aku datang ke sini kali ini untuk menjernihkan kesalahpahaman. Penawar racun yang dikembangkan oleh Niang-Niang untukku sangat efektif. Awalnya saya berniat kembali ke wilayah untuk pemulihan. Dalam perjalanan kembali, aku melewati tanah yang dilanda wabah ini dan melihat selir Shem diganggu oleh para pejabat korup itu. Jadi aku turun tangan untuk membantu. Adapun mengapa sekarang, aku hanya menyapanya sebagai Yang Mulia karena dia sekarang. Apakah hanya Shen Xingyao milikmu dan bukan Xingyaoku? Apa maksudmu? Sejauh yang aku tahu,
Xing Yao membenturkan kepalanya sebelum menikah dan telah sangat lemah sejak saat itu. Bagaimana dia bisa bertahan melewati hari-hari di istana dingin? Jin sekali karena Xing Yao sakit parah dan hampir mati. Pergi meminta bantuan para Kasim di istana, tetapi tidak ada yang membantu. Tetapi sejak saat itu, Xing Yao tiba-tiba pulih. Bahkan kepribadiannya agak berubah. Harus dikatakan, seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Aku juga tidak ingin mempercayainya. Sampai di Kabupaten Bailing, aku melihat Yang Mulia membantu orang lain. Aku harus mengakui, dia bukan lagi putri dari keluarga Shen. Kenapa kau begitu? Yakin bahwa dia tidak? Seorang wanita lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri daripada menolak pernikahan. Bagaimana mungkin dia untuk Yang Mulia bepergian ke tanah yang dilanda wabah itu untuk menyelamatkan rakyatmu? Karena dia bisa dengan sepenuh hati mencintai Yang Mulia, maka dia pasti bukan orang yang aku cintai. Keluarga Shen. Kemalangan kanselir disebabkan oleh kediaman Jenderal Shen Guo merebut kekuasaan. Aku bersedia bekerja sama dengan Yang Mulia untuk menyelidiki bukti. Beri King Godong penutupan. Adapun Xing Yao, dia adalah kebahagiaan seluruh hidupku. Dia juga penyesalan dalam hidupku. Kepergiannya mungkin karena kekecewaan yang ekstrem di dunia ini, termasuk aku yang menjaga perbatasan pada saat itu dan tidak bisa kembali ke ibu kota tepat waktu. Hamba memohon Yang Mulia untuk mengembalikan si terkuno itu, pohon Guxian yang dia bawa sebagai mas kawin, kepadaku. Baiklah. Aku kabulkan permintaanmu. Kau sangat ingin meninggalkan istana ini. Sulin Feng, jika aku berkata, The film was translated aku benar-benar and ingin pergi, narrated by apa yang akan Emilia. kamu lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Jika kau benar-benar menginginkan kebebasan, aku tidak bisa menahanmu selamanya. Aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku mungkin akan secara pribadi memimpin ekspedisi lain selama beberapa tahun dan menjaga setiap perbatasan kerajaan Songshao. Dengan begini, aku bisa memastikan kemanapun kau pergi, kau akan aman. Jadi, jika aku berkata, aku tidak akan pergi dan aku akan tinggal bersamamu untuk melindungi tanah Songshao yang indah, apa yang akan kamu lakukan?